Indonesia diam-diam main dua kaki. Yang dibeli katanya cuma jet latih tenang, biasa, tidak mencolok. Tapi bagaimana kalau yang sebenarnya datang bukan sekadar trainer? Bagaimana kalau itu adalah jet tempur ringan lengkap dengan kemampuan tempur yang selama ini tidak diumumkan? Tanpa sorotan, tanpa banyak bicara, tanpa membuat gaduh kawasan. Kalau ini benar, maka selama ini kita semua, termasuk negara tetangga, sudah salah membaca strategi TNI Angkatan Udara. Dan yang lebih mengejutkan ini mungkin baru permulaan. Apa jadinya jika jet latih yang selama ini dianggap biasa saja, ternyata diam-diam berubah menjadi jet tempur ringan yang mematikan? Inilah bocoran paling mengejutkan dari media Korea Selatan. T-50 TNI Angkatan Udara batch kedua diduga bukan sekadar trainer, melainkan versi FA-50 yang disamarkan menjadi T-50 oleh Indonesia. Dan jika ini benar, peta kekuatan udara Asia Tenggara baru saja berubah. Reaksi negara tetangga sesama pengguna FA-50, satu kata, kaget. Fakta awal dan sumber isu-isu ini muncul dari laporan media pertahanan Korea, KA Defense News, yang menyebut bahwa pengadaan batch kedua T-50 Golden Eagle milik TNI AU memiliki konfigurasi yang jauh lebih panas dari yang diketahui publik. Selama ini Indonesia dikenal mengoperasikan T-50 sebagai jet latih lanjut. Platform ini memang canggih, tapi tetap berada di kategori lead-in fighter trainer, bukan jet tempur garis depan. Namun dalam laporan tersebut disebutkan, batch terbaru justru dipersiapkan dengan standar avionik, sistem senjata, dan kemampuan yang sangat mendekati FA-50 Fighting Eagle. Kalau ini benar, kita tidak lagi bicara soal trainer dengan senjata tambahan. Ini adalah transformasi diam-diam menuju light fighter capability. Apa bedanya T-50 dan FA-50? Untuk memahami besarnya implikasi ini, kita harus bedah perbedaannya. T-50 dirancang untuk melatih pilot jet tempur generasi 4. Ia supersonik, lincah, dan punya avionik modern, tapi tidak dioptimalkan untuk perang intensitas tinggi. Sebaliknya, FA-50 adalah versi tempur penuh. Dilengkapi radar lebih mumpuni, kemampuan BVR, Beyond Visual Range, integrasi rudal udara ke udara modern, serta sistem targeting untuk precision strike. Artinya, FA-50 bukan sekadar jet ringan. Ia adalah mini fighter jet yang mengisi celah antara trainer dan pesawat tempur berat. Jika T-50 Indonesia ternyata sudah berjiwa FA-50, kita sedang melihat lompatan kelas tanpa banyak disadari publik. Strategi di balik langkah ini, kenapa Indonesia melakukan ini? Jawabannya, kuantitas dan fleksibilitas. Jet tempur berat seperti Rafale memang sangat kuat, tapi mahal dan tidak selalu efisien untuk misi low hingga medium threat. Disinilah konsep FA-50 masuk. Dengan T-50 rasa FA-50, TNI AU bisa patroli cepat menghadapi ancaman ringan hingga menengah, jadi sparring partner realistis untuk jet tempur utama. Ini yang disebut high-low mix strategy, kombinasi jet mahal dan jet ekonomis tapi tetap mematikan. Reaksi tetangga. Sekarang bagian paling menarik, negara seperti Malaysia dan Filipina sebelumnya cukup percaya diri karena mereka mengoperasikan FA-50 sebagai jet tempur ringan utama. Filipina bahkan jadi salah satu operator paling aktif di kawasan. Malaysia juga mulai memperkuat diri dengan platform yang sama. Tapi, kalau Indonesia ternyata juga punya FA-50, bahkan dalam jumlah lebih besar dan tanpa banyak diumumkan, reaksinya bisa sederhana. Loh, Indonesia ikut main di level ini? Dengan armada lebih besar dan pengalaman operasional TNI AU, keseimbangan mulai bergeser. Indonesia bukan cuma punya jet berat, tapi juga lapisan tempur ringan yang sepadan, bahkan bisa lebih banyak. Duet maut dengan Rafale sekarang, bayangkan komposisinya. Indonesia mengamankan Rafale hingga 42 unit, bahkan berpotensi lebih. Di sisi lain ada FA-50 terselubung dalam bentuk Rafale jadi high-end air dominance dan strike platform. FA-50 jadi low-cost, high-efficiency combat jet. Ini bukan lagi kekuatan udara biasa, ini arsitektur tempur berlapis. Dalam skenario konflik, FA-50 jadi respon cepat di garis depan. Rafale masuk sebagai pemukul utama, efektif, efisien, mematikan. Realita atau overhype? Tapi kita tetap harus objektif. Apakah ini sudah dikonfirmasi resmi? Belum. Apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin. Platform T-50 memang modular. Upgrade ke standar FA-50 bukan hal mustahil. Beberapa negara bahkan membeli T-50 dengan roadmap upgrade ke FA-50. Artinya Indonesia bisa saja beli versi dasar lalu upgrade bertahap atau langsung ambil konfigurasi hybrid sejak awal.
Kalau skenario kedua benar, ini strategi yang sangat cerdas, meningkatkan kemampuan tanpa terlalu banyak sorotan. Penutup, pada akhirnya ini bukan sekadar soal jet tempur. Ini tentang bagaimana Indonesia membangun kekuatan udara, diam-diam, bertahap, tapi pasti. Jika T-50 batch kedua benar-benar punya DNA FA-50, maka TNI Angkatan Udara tidak hanya mengejar ketertinggalan. Mereka sedang mengubah permainan, dan ketika Rafale datang dalam jumlah besar, didukung FA-50 versi Indonesia, satu hal jelas, langit Asia Tenggara tidak akan pernah sama lagi. Tetangga, mau tidak mau, harus putar otak dan dompet lebih dalam.